Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan yang kita sudah ambil kemarin terkait dengan atof, yaitu pembahasan atof nasab di pembahasan Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Sa'id bin Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallim wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa am biha atif ithra hamz at-taswiyah aw hamzatin an lafzi ayyin mughniyah. Nah, ini untuk am. Kata beliau wa am bihatif itra hamzat taswiyah atau hamzatin an labdi ayyam mugnayah. Iya, kata beliau am dan atopkanlah, maksudnya masih setelahnya i'tif biha, atopkanlah dengan am setelah hamzat taswiyah. Itu menunjukkan persamaan antara dua perkara. Az-zaidun am amar, jadi harus setelah a istifhamnya az-zaidun am amar. Hamzah menunjukkan makna persamaan antara dua perkara, atau huruf hamzah yang dicukupkan dengan lafaz ayyun juga. Ayu, iya, rajulin, iya, bisa juga setelah ayu. Artinya sekarang hamzah itu bisa digantikan oleh ayu. Ini ciri-ciri atop dengan am. Dia harus terletak setelah siapa? Hamzah. Terus قال الشارح أبو محمد سعيد ابن عبد الهادي اليافعي حفظه الله تعالى أم على قسمين. الأول متصلة، الثاني منقطعة. والمتصلة هي العاطفة، وهي التي تصل ما بعدها بما قبلها، وتسمى المعادلة، وهي تأتي بعد شيئين. الأول تأتي بعد همزة التسوية، وهذه الهمزة يتقدمها في الغالب لفظة سواء. قال الله عز وجل سواء عليكم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فقال الله عز وجل سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. وهذه الهمزة تسبك مع ما بعدها بمصدر، فتقدير الأول سواء عليهم الإنذار وعدمه، فسواء خبر مقدم والمصدر مبتدأ مؤخر. Kata beliau, am itu ada dua. Ada am muttasilah, ada am munqati'ah. Ada am namanya bersambung, ada am terputus. Muttasilah itulah dibilang atof. Am yang muttasilah itu disebut dengan huruf atof. Wa hiya allati tasilu ma ba'daha bima qablaha. Dialah yang menyambung apa yang setelahnya dengan apa yang sebelumnya. Itu namanya muttasilah, penyambung apa yang sebelumnya dengan setelahnya. Dan dinamakan juga dengan al-muadilah, penyetara, penyeimbang. Iya. Wa hiya ta'ti ba'da syai'ain. Dialah yang datang setelah dua perkara. Dialah yang datang setelah dua perkara. Pertama, ta'ti ba'da hamzatit taswiyah. Dia datang setelah hamzah taswiyah. Ini perkara pertama, datang setelah hamzah taswiyah. Dan ini hamzah yang mendahulunya kebanyakannya adalah lafaz sawa. Jadi biasanya itu kalau ada hamzah pasti biasanya itu ada sawa sebelumnya. Seperti firman Allah Ta'ala, sawa'un alaihim a'andartahum. Paham kan? Biasanya itu, biasanya selalu diawali oleh lafaz apa? Sawa. Am lam tundirhum. Wa qala Allah Ta'ala sawa'un alaina ajzi'na am sabarna. Hadhihi hamzah ini tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdar. Diubah bersama dengan apa yang setelahnya dengan masdar. Ternyata takdir yang pertama sawa'un alaihimul indar. Berarti ini hamzah ini bisa dikatakan sama dengan an masdariyah, karena merubah setelahnya itu menjadi apa? Masdar. Iya, wa'adamu. Fasawaun khobar muqaddam, sebenarnya bukan mubtada. Sawaun itu khobar muqaddam. Paham kan? Sawaun itu adalah khobar muqaddam i'rabnya. Dan masdar itu setelahnya a'andzartahum.
malah itu yang menjadi mubtada muakhar. Dipahami ini? Jadi a'anzartahum itu malah mubtada muakhar. Sawaun adalah khabar muqaddam. Dipahami ini? Karena gini, kalau antum i'rab sawaun adalah mubtada, kemudian a'anzartahum adalah khabar, berarti ada jumlah istifhamiyah di akhir. Enggak, jumlah istifhamiyah itu harus berada di mana? Di awal. Makanya itu yang mubtadanya. Itu yang mubtadanya. Sawaun adalah siapa? Khabar. Sawaun adalah khabar. Iya. Ini i'rabnya. Terus وتقدير الثاني سواء علينا الجزع والصبر وتسمى المعادلة لأنها تعدل الهمزة تعادل الهمزة فالهمزة تدخل على شيء وأم تدخل على الثاني نحو سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ونحو سواء علي Aqumta am qa'adta. Nah, takdir pada contoh kedua sawaun alainal jaza'u was sabru. Nah, karena ajzi'na bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Bisa ditakwil ke masdar. Bisa ditakwil ke masdar. Dan dinamakan dengan al-mu'adilah karena dia menyetarakan, dia menyamakan hamzah yang ada di awal. Am ini ya menyetarakan hamzah di awal. Hamzah masuk pada sesuatu dan am masuk pada yang kedua. Berarti ini am ini menyetarakan hamzah tadi, atau hamzah menyetarakan am yang masuk setelahnya. Sama, menyamakannya jumlah itu. Seperti contoh sawaun alaina ajzi'na am sabarna. Hamzah masuk kepada ajzi'na, am masuk pada apa? Sabarna. Am masuk pada sabarna. Contoh lain lagi sawaun alayya akumta am qa'atta, sama. Hamzah masuk pada kumta, am masuk pada qa'atta. Terus الثاني تأتي بعد همزة تغني مع أم عن لفظ أي قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء الهمزة تدخل على الأول وهو أنتم وأم تدخل على الثاني ويتوسط ما لا تسأل عنه وهذه تختلف عن الأولى لأن فيها استفهاما ونحو أزيد عندك أم عمرو فالهمزة مع أم تغني عن أي كأنك قلت أيهما عندك. Jadi bukan, kalau kita melihat di bait syair tadi itu Ibnu Malik, seakan-akan kita bilang bahwa ayun bisa menggantikan hamzah. Paham kan? Ternyata setelah disyarah, ternyata kebalikannya, yaitu hamzah itu bisa menggantikan ayun. Itu maksudnya. Itu maksud di bait tadi. Jadi ketika kita baca bait tadi, au hamzatin an labdi ayyin mugniyah, hamzah bisa mencukupkan dari lafaz apa? Ayun. Artinya hamzah bisa menggantikan siapa? Ayun. Langsung terang langsung makna bait yang kedua. Jadi hamzah bisa menggantikan ayun. Hamzah bisa menggantikan ayun. Kata beliau kedua, datang hamzah mencukupkan bersama am itu dari lafaz ay. Allah berfirman a-antum asyaddu khalqan amis sama. Hamzah masuk pada yang pertama yaitu antum, am masuk pada yang kedua, dan diantaranya ada malatus tas'al anhu, ya. Di antara keduanya adalah ada yang tidak kamu tanyakan tentangnya, ya, yaitu kata khalqan, ya, ada di antaranya antum asyaddu khalqan. Asyaddu khalqan itu di tengah antara, kan antum amis sama. Antum amis sama. Di tengahnya yang tidak ditanyakan. Asyaddu khalqan. Hadhihi taktalifu anil ula. Ini berbeda dengan yang tadi, yang di atas. Contoh di atas tadi. Karena di dalamnya terdapat istifham. Di dalamnya terdapat apa? Istifham. Yang mana itu? Apa bedanya yang pertama? Kalau sini ada istifham, a-antum asyaddu, apakah kalian? Kalau tadi di atas sawaun alaina ajzi'na am sabarna, itu tidak ada pertanyaan. Sama saja bagi kami, apa kami berkeluh kesah atau kami bersabar. Jadi di atas tadi itu, kalau di awal oleh sawa, tidak ada istifham.
Dia tidak bertanya, dia cuma pernyataan. Dia cuma apa? Pernyataan. Sama saja bagi kami. Kami berkeluh kesah atau sabar. Sama saja. Dia tidak bertanya. Yang ini ada pertanyaan. Makanya mereka bilang ini di sini penggantinya ayu. Di sini penggantinya apa? Ayu. Karena di sini ada istifhamnya. Ada pertanyaannya. Kalau di atas itu adalah jumlah insya'iyah, tapi maknanya khobariyah. Karena tidak ada pertanyaan. Itu adalah pengabaran. Pengabaran, sama saja saya bersabar atau tidak. Dipahamkan? Sama saja. Kalau ini bertanya, ini jumlah insya'iyah, thalabiyah. Contoh lain, azaidun indaka am amar, sama ini bertanya. Hamzah di sini bersama am mencukupkan dari ayy. Seakan-akan kamu mengatakan ayyuhuma indak, siapa di antara keduanya yang ada di sisimu? Jadi ada pertanyaannya. Ada pertanyaannya. Ini perbedaannya. Jadi kalau dia mencukupi dari ayu, itu istifham. Kalau dia tidak mencukupi ayu, berarti siapa? Itu adalah bukan istifham. Bukan istifham. Itu sebagai mu'adilah saja. Terus qala an-nadhim rahimahullah wa rubbama usqitatil hamzatu in kana khafal ma'na bihadfiha umin. Kata beliau berikutnya lagi, terkadang ya, warubbama usqitatil hamzah. Terkadang huruf hamzahnya itu dihilangkan. Tapi ada syaratnya, in kana khafal ma'na bihadfiha umin. Jika aman dari kesamaran tatkala huruf hamzahnya dihilangkan. Itu memang syarat itu. Boleh hilang kalau kesamarannya tidak ada. Kalau jelas menunjukkan ada hamzah yang hilang, tidak apa-apa, hilangkan. Tapi kalau samar nanti, tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Jadi intinya sekarang adalah hamzah boleh hilang. Hamzah boleh hilang kalau aman dari kesamaran. Kalau aman dari kesamaran. Terus qala syarih hafizahullah, hamzatu taswiyatu yajuzu an tusqata idza umina al-labsu. Antasquta id umina al-labsu. Qala ibnu Muhaisin syudzan sa'un 'alaihim a'anzartahum. Faqala sya'iru la'amruka ma adri wa anzartahum tanpa a. Kan dia baca anzartahum. Tidak ada aan. Dia hilangkan hamzah yang pertama. Sa'un 'alaihim anzartahum. Qala sya'iru la'amruka ma adri wa in kunta dariyan bisam'in wa ramayna al-jamra am bithamani. Bisab'in romainal jamra. Terus asyahidu bisab'in ay abi sab'i. Kata beliau hamzah taswiyah tadi yang ada di bait 548 ya, boleh dihilangkan jika aman dari kesamaran. Dibaca oleh Ibnu Muhaisin secara syahad, sawa'un alaihim anzartahum, tidak ada hamzahnya. Dia baca andartahum, bukan aandartahum. Dia baca andartahum. Berkata penyair, la amruka ma adri wa in kunta dariyan bisab'in romainal jamro am bithaman. Bisab'in. Seharusnya ini adalah abisabi'in. Dia begitu. Apakah 7 atau 7 saat melempar jumroh itu atau 8? Syairnya adalah bisabi'in. Asalnya adalah abisabi'in. Apakah dengan 7? Apakah dengan 7? Dihilangkan apa? Hamzahnya. Terus qala an-nadhim rahimahullah wa binqita'in wa bima'na bal waqat in taku mimma quyyidat bihi khalat. Wa binqita'in. Ini untuk am. Kan am tadi bisa 2 tak? Bisa muttasilah dan bisa inqita' munqati'ah. Ya kan? Ini yang munqati'ah. Selesai yang muttasilah. Yang sebagai huruf ataf. Sebagai huruf ataf tadi yang dijelaskan oleh penulis. Sekarang wa binqita'in wa bima'na bal wafat in taku mimman quyyidat bihi khalat. Masih membahas tentang am. Dan am dinamakan dengan munqati' jika kosong dari qayyid persyaratan tadi. Tadi kan ada tak? Dia diawali oleh apa tadi? Biasanya diawali oleh sawa.
Paham kan? Datang Hamzah, dia sebagai atof dan dia sebagai muadilah. Biasanya datang Hamzah setelahnya atau ia menggantikan apa lafaz apa? Ayu. Kalau tidak ada itu tadi, maka itu namanya inqita. Itu namanya inqita. Iya, bukan lagi huruf atof. Wa bi makna bal. Ini makna lain untuk am. Dan am juga bisa bermakna bal. Ya, am juga tersebut bisa bermakna bal. Bisa bermakna bal. Iya, kalau bait tasyair pertama tadi kan wa bin kita in takum mimman kuyidat bihi khalat. Kalau kosong dari apa yang dikoitkan tadi. Wa bi makna bal. Nah, itu diselipkan di tengahnya. Dan dia juga bisa bermakna apa? Bal. Bahkan am bisa bermakna bal. Terus قال حفظه الله تأتي أم للإضراب وهي المنقطعة وضابطها أن يخلو الكلام مما تقدم ذكره فلا يتقدم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن لفظ أي قال الله عز وجل أم له البنات ولكم البنون فأم هنا حرف إضراب وليست عاطفة. Datang am untuk bermakna idrab, maknanya bal, bahkan. Iya. Dan dia disebut dengan munqati'ah. Ketentuannya kosong kalam dari apa yang telah lewat penyebutannya. Tidak diawali oleh hamzah taswiyah, tidak pula hamzah yang menggantikan ayun. Allah berfirman am lahul banatu walakumul banun. Maka am di sini huruf idrab. Huruf bermakna apa? Idrab. Itu bahkan dia punya anak perempuan dan kalian punya anak laki-laki. Iya. Am di sini maknanya idrab, bukan ataf. Bukan atau bermakna bal, bahkan dia punya anak perempuan, kalian punya anak laki-laki. Itu untuk membantah orang musyrikin. Terus تنبيه إذا كانت أم بمعنى بل فهي تفيد الإضراب دائما وأبدا. Masya Allah, faedah. وتفيد الاستفهام غالبا فقوله أم له البنات ولكم البنون هنا أفادت الإضراب مع الاستفهام والمعنى بل أله البنات. وقال الله عز وجل أم هل تستوي الظلمات والنور أفادت الإضراب فقط لوجود الاستفهام. Kata boleh tambih, kalau am bermakna bal, maka dia memberikan faedah idrab, makna bal bahkan daiman wa abada, dan memberikan faedah istifham kebanyakannya. Maka firman Allah amlahul banatu walakumul banun di sini memberikan faedah idrab bersama istifham. Dua ya, idrab sekaligus istifham. Apakah? Bahkan apakah? Iya, dan maknanya bahkan alahul banat, apakah dia punya anak perempuan? Allah Ta'ala am hal tastawi dhulumat wan nur. Bahkan apakah sama kegelapan dengan cahaya? Bahkan, bukan maknanya atau. Paham ya? Bukan maknanya atau. Di sini maknanya apa? Bahkan. Bahkan apakah sama kegelapan dan cahaya? Ini memberikan faedah idrab saja karena sudah ada istifhamnya. Artinya berarti ada faedah ya. Kalau dia tidak ada istifham bermakna idrab dan istifham. Kalau ada istifhamnya maka dia hanya bermakna idrab karena istifham sudah diambil dari istifhamnya. Paham tak? Ini yang belum sebutkan. Terus قال رحمه الله خير أبي قسم بأو وأبهمي واشكك واضرب وإضراب بها أيضا نمي. Makna au. Penggunaan atop dengan au. Au bermakna khair, pilihlah. Au bisa bermakna pilihlah. Itu jadikan huruf atop dengan au bermakna memilih. Abih mubah. Ya. Bermakna mubah. Qasim dia juga bermakna pembagian. Au, dah? Au itu bermakna pembagian. Bermakna pembagian. Bi'au dengan au. Wa abihim bisa juga bermakna keraguan. Washkuk bermakna syak. Ya, keraguan dan sama ya. Abihim bermakna penyamaran, kemudian syak menyamarkan dari abihim bermakna menyamarkan. Washkuk bisa bermakna keraguan. Wa idrabun dan juga ada yang bermakna idrab, bermakna apa? Bahkan aidon numi juga disandarkan kepadanya. Jadi dia punya banyak makna. Pilih
mubah, pembagian, samarkan, keraguan, bahkan. 5 makna. Terus قال حفظه الله وذكر معاني أو فقال خير أي أنها تأتي للتخيير نحو تزوج هندا أو أختها أبيح أي أنها تأتي للإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق أن الإباحة يجوز فيها الجمع والتحذير لا يجوز معه الجمع وقسم أي وتأتي أو للتقسيم فتقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف وأبهم وتأتي للإبهام أو التشكيك قال الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى ونحو جاء زيد أو محمد واشك وتأتي للشك قال الله عز وجل قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم والشك يكون من الشخص نفسه والتشكيك يكون على غيره وإضراب وتأتي أو للإضراب بمعنى بل قال الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أي بل يزيدون وقال الله عز وجل فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي بل هي أشد قسوة ونمي أي نسب إلى العرب وخصه بهذا لأن فيه خلافا baik, Masya Allah. Kata beliau yaitu Ibnu Malik menyebutkan di bait ini makna au. Beliau berkata khair, yaitu dia datang bermakna takhir, harus memilih. Contoh, tazawwaj hindan au ukhtaha. Rizki bilang sama Ramadan, tazawwaj hindan au ukhtaha. Pilih, tidak boleh kalau dua-duanya. Paham Rizki? Paham. Sangat paham ya, kan mau sekali. Abih ay anna ta'til ibahah, datang bermakna mubah. Boleh saja, tidak harus antum pilih. Jalisil Hasan au bin Sirin, boleh. Duduklah bersama Al Hasan au ibn Sirin. Di situ awa ya, salah ya. Salah cetak berarti. Awa au. Iya. Wal farqu annal ibaha yajuzu fihal jama'. Perbedaan apa perbedaan pertama dan kedua? Perbedaannya ibaha itu boleh disatukan. Boleh antum duduk bersama Al Hasan, boleh juga duduk bersama Ibnu Sirin. Wa tahhir la yajuzu ma'hul jama'. Sementara tahhir tidak boleh disatukan. Pilih salah satu. Wa qasim yaitu datang bermakna taksim, pembagian. Kamu katakan al-kalimah ism atau fi'il atau harf. Pembagian. Kalimah itu adalah isim, fi'il atau huruf. Pembagiannya ada 3 maksudnya. Jadi antum bisa pahami pembagian dengan kata au. Dipahami kan? Ini fungsi au. Wa abihim yaitu ta'ti bermakna al-ibham, menyamarkan, awi tashkik atau meragukan. Allah Ta'ala Allah berfirman, wa inna au iyyakum la'ala huda. Kami atau kalian di atas petunjuk. Ini bisa bermakna menyamarkan antara kami atau kalian, atau meragukan, membuat orang mendengar itu ragu terhadap apa yang dia berada di atasnya. Wanah contoh, ja'a Zaidun au Muhammad. Ini kalau dia ragu ya. Kalau dia ragu, yang datang ini Zaid atau Muhammad, tapi dia bukan ragu diri sendiri, tapi dia meragukan orang lain. Itu namanya tashkik, meragukan orang yang mendengar, membuat ragu orang yang mendengar. Yang berikutnya waskuk wa ta'tilis syak. Waskuk inilah datang yang dia ragu. Kalau ini dia sendiri yang ragu. Kalau tashkik dia meragukan orang lain. Paham Rizki? Jadi beda itu tashkik sudah wazan fa'ala. Syakkaka. Dia membuat orang lain ragu. Paham kan? Ketika dia bilang ja'a Zaidun au Muhammad, ja'a Zaidun au Muhammad, membuat yang mendengar ragu. Jadi dia enggak yakin yang datang siapa. Nah, kalau ini dia sendiri yang ragu. Qalu labitna yauman au ba'da yaum. Dia, kami tinggal di sini sehari atau setengah hari. Syak itu terjadi dari seorang itu sendiri. Itu namanya syak.
Tashkik yakunu ala ghairi, itu terjadi pada selainnya. Paham tak? Jadi bedakan antara syak sama tashkik. Kalau syak dia sendiri, kalau tashkik orang lain. Orang lain. Wa idrab, itu datang bermakna idrab, bermakna bal. Allah berfirman, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami mengutusnya sampai 100.000 tahun atau lebih. Paham kan? Atau lebih. Itu kalau antum maknakan atau. Tapi di sini maknanya apa? Bal, bahkan lebih dari 100. Bahkan lebih dari 100.000 tahun. Bal yazidun, ay bal yazidun. Wa qala ta'ala fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Hati-hati terjemahannya. Bahkan dia seperti batu. Kalau orang tidak tahu ini, dia akan terjemahkan apa? Atau lebih keras. Bukan. Di sini artinya bahkan dia seperti batu, bahkan lebih keras. Jadi di sini bermakna apa? Bahkan. Nah, inilah di Alfiah ini sudah diartikan semua huruf, banyak artinya. Ya. Yaitu bal hiya asyaddu qaswah, bahkan lebih keras. Numi ay nusiba ilal Arab, yaitu disandarkan kepada orang Arab. Wa khassahu bihada, beliau khususkan dengan ini, yaitu makna bal tadi, karena di dalamnya terdapat apa? Perselisihan. Di dalamnya terdapat perselisihan. Kemudian masih ada lagi istilahnya makna wau ya. Makna au itu nanti itu insyaallah. Masih ada 2 bait syair tentang au. Kita akhirkan saja itu insyaallah. Antara contoh tolak nih yang wayak lama. Enggak, dia nafi. Enggak. Dia di situ walamma ya'lam. Kan ada 2 situ, ada istifham dan ada nafi. Subhanallah.